dan gelar karya siswa kelas 9 angkatan 19 tahun 2024 MTS Al-Azhar Samarinda dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penebasan dan gelar kartu siswa kelas 9 angkatan 19 tahun 2024 MTS Al-Azhar Samarinda. Kini mari kita sambut bersama pembawa acara Master of Ceremony Nadia kelas 7D, Syauki kelas 7B, dan Amira kelas 8C. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Qablahu ahlan wa sahlan bikudumikum. First of all, good morning, a very warm greetings to each and every one of you, and we would like to say welcome. Sebelumnya, kami ucapkan selamat datang dalam acara Pelepasan dan gelar karya siswa kelas 9 Angkatan 19 tahun 2024 MTS Al-Azhar Samarinda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua berupa nikmat sehat, ihsan maupun iman. And who has provided strength and opportunity so that this morning, Thursday, June the 6th, 2024, at the unforgettable moment of graduation ceremony of Class 9 students of MTS Al-Azhar, the 19th for the 2023-2024 academic year, we can all gather here in good condition. Nusalli wa nusallimu ala Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Asa an nanala syafa'atahu fil ayyamil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Di mana tak terasa kisah 3 tahun di MTS ini hampir usai. Tantangan hidup berikutnya pun telah menanti. Takkan ada lagi kunjungan, karena sekolah ini bukan lagi tempat berpulang. Dimulai dari jejak langkah yang sebentar lagi akan beranjak, beserta kenangan yang takkan terlupakan. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami menyapa kepada yang terhormat Pembina Yapia Al-Azhar Samarinda, Kiai Haji Al-Haj Muslihuddin Abdul Rashid LC MPDI, The Honorable Chairman of Yapia Al-Azhar, Dr. Insinyur Haji Mahrawi MAGR, Al-Mukarram Ra'isul Wizarat Diniyah Madinah Samarinda, Edi Sultami SAG MAP. yang kami hormati Direktur MIT Al-Azhar, Respectable Director of Yapia Al-Azhar Kindergarten School or PAUD Yapia Al-Azhar, Wal Mukarramun Jami'atu Al-Asatizati Minar Mudiril Muassasati At-Tarbiyati Islamiyati Wal Qur'ani Al-Azhar Samarinda. yang kami hormati Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Al-Azhar, Kepala Sekolah SMK Al-Azhar, Kepala Sekolah MI Al-Azhar, seluruh Kepala Sekolah TK Al-Azhar, beserta staf dan tata usaha. Respectable Chairman of STAI Al-Azhar Samarinda, Al-Mukarram Ra'isul Lajnah wa Jami'atu Al-Asatizati Al-Madrasah Sanawiyah Al-Azhar Samarinda. Selanjutnya, orang tua wali murid dan seluruh tamu undangan serta yang istimewa siswa-siswi MTS Al-Azhar yang berbahagia, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, serta hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah bersama kita buka serangkaian acara pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Wa ba'da dzalika yakni at-taqdimu tasmi sayuqaddimu tullabu min safi takhasusi al-madrasah sanawiyah Al-Azhar Samarinda wa hunna Haniyah as-safu samin se, Dewi Ayu as-safu samin se, wa Karisma as-safu sabi se. Tafaddalu bil istima'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل
وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم الله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون المغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن
to the next agenda, that is speech. The first speech will be delivered by Principal of MTS Al-Azhar, Mr. Muhlisin, SHI, MPD. We would like to invite him kindly to the stage to deliver the welcome remark. Please welcome Mr. Muhlisin. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illallah wa ilaihin nusur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Al-Ustadz Al-Mukarram Pembina Yapia Al-Azhar Samarinda, Kiai Haji Muslihuddin Abdul Rasyid LCMPDI. Yang kami hormati Ketua Yapia Al-Azhar Samarinda, Dr. Haji Insinyur Mahrawi MAGR beserta istri. Kemudian yang kami hormati pula Sekretaris Yayasan Usaha Nur Hayati dan Bendahara Yayasan Usaha Nur Fadewi yang hari ini alhamdulillah hadir. 2 tahun saya undang nggak hadir-hadir. Alhamdulillah hari ini hadir. Terima kasih Usaha Nur Fadewi. Kemudian yang kami hormati Direktur MIT, Direktur PAUD. Yang kami hormati pula Biro Pendidikan Yapia Al-Azhar Samarinda, Hajah Sri Wahyuni MPD. Kemudian yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Kota Samarinda. Alhamdulillah hari ini dihadiri oleh Pokjawas Wilayah Kalimantan Timur, yaitu Haji Dr. Andes Jumian. Terima kasih kehadirannya Ustaz. Kemudian yang kami hormati Kepala STAI Samarinda Ustadz Fardi MH, dan yang kami hormati seluruh kepala sekolah MI, MTS, SMK, bahkan PAUD. Terima kasih kehadirannya di acara pada pagi hari ini. Kemudian tidak lupa pula yang kami hormati juga orang tua siswa-siswi yang senantiasa mendukung berjalannya pendidikan di Al-Azhar, serta yang sedang berbahagia yang kami banggakan seluruh siswa-siswi MTS Al-Azhar yang hari ini masih siswa-siswi kita. Insya Allah tanggal 10 kita umumkan kelulusan, dan disitulah kita nanti akan berganti menjadi alumni MTS Al-Azhar. Puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan sehat, masih diberikan kekuatan, bisa melangkahkan kaki kita di tempat yang barokah ini. Mudah-mudahan acara dari awal sampai akhir nanti berjalan dengan baik dan dilimpahkan barokah dari Allah SWT. Kemudian salawat serta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat juga kita patut curahkan kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk gelar karya dan pelepasan siswa-siswi MTS Al-Azhar, alhamdulillah tahun ini kita meluluskan angkatan yang ke-19. Kemudian siswa-siswi yang kita lepas sebanyak 111 siswa-siswi, dan alhamdulillah di ruangan ini lebih dari 300 undangan termasuk wali siswa dan orang tua. Alhamdulillah, insya Allah dari tahun ke tahun kita evaluasi, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini semakin hari semakin berjalan baik kembali. Kemudian saya juga melaporkan bahwa siswa-siswi di MTS Al-Azhar sebagian
sudah diterima baik di SMA negeri, madrasah negeri maupun madrasah swasta jalur prestasi, karena jalur umum itu belum dibuka. Alhamdulillah siswa-siswi kita tercatat di data kami 26 siswa itu mengikuti tes jalur prestasi di MAN 1. Alhamdulillah 1 yang nggak lulus, berarti 25 lulus. Alhamdulillah diterima di MAN 1 dengan jalur prestasi jumlahnya 25 dari kuotanya, kuota seluruh kota Samarinda sebanyak 108 untuk jalur prestasi. Kemudian di MAN 2 juga sudah ada yang mendaftar, itu 4 orang, tapi yang lulus 2. Dari yang 2 masih berjuang untuk mendapatkan sekolah idaman, sekolah yang dicita-citakan. Ini ada 3. Yang pertama, ada siswa-siswi yang mantap sudah memilih pilihannya di jenjang yang akan datang. Yang kedua, ada yang masih ragu-ragu. Yang ketiga, ada yang nggak tahu mau kemana, terserah bapak, terserah mama. Maksud saya, yang sudah menetapkan pilihan hati, bukan pilihan hati yang itu ya, pilihan hati sekolah, otomatis sudah mengikuti tes dari sekarang, baik itu jalur prestasi. Namun ada yang masih ragu-ragu ini, Bapak Ibu, silahkan yang ragu-ragu, termasuk saya sendiri kadang ragu-ragu untuk menentukan pilihan. Artinya anak-anak kita, silahkan jangan dilepas menentukan sendiri pilihannya. Bapak Ibu, silahkan didampingi, silahkan berkomunikasi dengan siswa-siswi kita, dengan anak-anak kita. Pilihan yang terbaik itu ada di mana? Kenapa? Siswa usia MTS kelas 9 ini masih labil tuh, galau. Artinya apa? Menentukan pilihan bisa yang A bisa jadi itu karena teman, bisa jadi karena dekat, bisa jadi karena senang di situ. Pada akhirnya itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Makanya Bapak Ibu silahkan sama anak-anak kita silahkan komunikasi untuk melangkah ke jenjang yang selanjutnya. Ini perlu betul-betul matang pemikiran yang sesuai dengan kompetensi, yang sesuai dengan kepribadian siswa-siswi kita. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa alhamdulillah di MTS Al-Azhar khususnya ini memiliki karakteristik dalam proses pembelajaran, dalam proses menyelesaikan pendidikan. Di situ karakteristiknya adalah Quran, di mana dari pagi sampai siang itu bergerak dengan Al-Quran. Dan alhamdulillah tahun ini angkatan pertama kelas takhusus yang lulus. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian kelas takhusus itu kami target hafal 3 juz. Alhamdulillah sudah melampaui menjadi 6 juz. Ya. Ulun titip pesan, saya titip pesan. Titip pesannya gini. Kita di MTS sudah 3 tahun dengan kelas khususnya. Saya melihat data. Yang A lanjut ke SMA, yang B lanjut ke MAN 1, MAN 2, SMA, bahkan hari ini ada yang tes kesehatan di SMK Kehutanan gitu ya. Mudah-mudahan yang lagi tes kesehatan hari ini hadir ya? Belum ya? Jadi mudah-mudahan nanti lulus ya. Yang amin 1 orang aja. Jadi yang kelas takhusus, harapan kami Bapak Ibu yang putra putrinya di kelas takhusus yang sudah 6 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, setelah lulus ini jangan stop untuk hafalannya. Sayang
Nanti kalau lewat sudah di SMA, nggak bakalan ada itu pelajaran tahfiz. Di SMK nggak ada pelajaran tahfiz, kecuali SMK Al-Azhar ada. Oh iya, saya nyampaikan juga, sudah ada juga yang daftar di SMK Al-Azhar, lulus 6 saja ya, 6. Ini perlu PR nih, supaya SMK ada kepala sekolahnya ya. Ini PR supaya anak-anak MTS itu di SMK Al-Azhar semua, biar terpadunya PAUD, MI, MTS, SMK. Belajar 12 tahun di Al-Azhar, sampai anak-anak ngomong bosen, saya sudah di sini 9 tahun Ustaz, dari SD saya di sini Ustaz, mosok di sini lagi. Tapi nggak apa-apa ya, Al-Azhar saya rasa penuh barokahnya gitu. Yang terakhir, saya juga mengucapkan selamat kepada anak-anak kita, anak-anak yang hari ini kita lepas harta kita, harta sebagai seorang guru. Harta kita itu anak-anak yang soleh. Artinya apa? Kami mengharapkan ilmu yang bermanfaat, kami mengharapkan ilmu yang jariah. Jadi pesan kami, silahkan jadi anak-anak yang soleh-solehah. Doakan orang tua kalian, doakan bapak ibu kalian ya. Doakan ustadz-ustadz kalian, karena tidak ada alumni guru ya. Alumni itu hanya sebatas administrasi ya. Saya ulangi, alumni itu hanya sebatas administrasi. Kalian masih anak-anak kami, kalian masih siswa-siswi kami. Ada yang sudah lulus, ada yang sudah sekolah, dia masih WA, Ustaz tolong jawabkan pelajaran fisikanya Ustaz. Saya bilang siap, mana soalnya? Yaitu ada anak-anak yang tahun lalu, jadi masih jadi guru dan masih menjadi siswa kami meskipun sudah alumni ya. Jadi alumni hanya sebatas administrasi saja, kalian masih tetap jadi anak-anak kami gitu ya. Pesannya sederhana, doakan orang tua kalian, doakan ibu-ibu kalian, bapak-bapak kalian, doakan ustazah-ustazah kalian. Yang terakhir lagi, udah berapa kali saya ngomong terakhir? Yang terakhir 3 kali. Yang terakhir, saya selaku kepala madrasah mewakili seluruh guru, mewakili seluruh staf dan seluruh pengurus yayasan, dengan memohon ampun kepada orang tua, bapak ibu sekalian, kami keluarga besar Al-Azhar Samarinda mohon maaf lahir batin jika ada tutur kata, perbuatan kami yang menyinggung perasaan. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya bisa dimaafkan. Terakhir, saya mau baca pantun ya. Belum, saya udah contekan. Ini yang buatkan pantun istri saya semalaman ya. Izin Ustaz baca pantun. Mudah-mudahan saya bisa baca tulisannya. Belum ya, saya baca. Sarapan soto Banjar di Hotel Haris, sedap dimakan saat hujan gerimis, selalu semangat di pelajaran tahfiz. Nggak ada yang semangat, sampai akhirnya kalian tersenyum manis. Satu lagi, masih ada ini, banyak ini, semalaman membuatnya. Buah kelengkeng beli di pasar, dikupas dirasa nyaman benar, biar silaturahmi kadak pudar, bergembira selalu dengan Al-Azhar. Mungkin itu dulu, saya sudah terakhir 5 kali nih kalau ngomong terakhir.
Langsung saya akhiri saja. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimatut taliyah sawfa yulkiha raisul muassasati at-tarbiyati islamiyati wal qur'ani Al-Azhar Samarinda li Ustadz Dr. Muhandis Haji Marawi MAGR. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad din kullih wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Yang pertama-tama tentu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam yang melekat pada diri kita, dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan juga pada pagi hari ini. Kita bisa bermuwajahah, bisa bersilaturahim, bisa bertemu dalam acara pelepasan dan gelar karya siswa kelas 9 angkatan 19 tahun 2024 Madrasah Sanawiyah Al-Azhar Samarinda. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tentu sekali lagi kita harus bersyukur, karena syukur adalah wujud ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di yayasan cukup lama membersamai anak-anak, ya. Tentu ada hal yang paling membahagiakan, ya. Membahagiakan saya dan Ustadz Muslih, ya. Karena target yang kita buat, target Quran, khususnya Quran, karena kita punya visi dan misi dengan basis Quran, ya. Itu terlampaui dari 3 juz, terlampaui bahkan kemudian ada 6 juz. Itu yang terdata, tapi insya Allah ada beberapa yang melebihi itu, ya. Bahkan kemudian kalau kita lihat sekarang di SMK juga ada yang 10 juz, ya. Ada 5 juz yang hanya saja belum ada ujian, ya. Karena mereka memang prioritas pertama adalah akhwat, ya, di tahasus, kemudian beberapa sudah muncul di ikhwan, dan mudah-mudahan nanti ikhwan bisa mengejar akhwatnya, ya. Target terlampaui, dan beberapa sudah ada ujian. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak panjang mungkin yang saya sampaikan dalam kebahagiaan pada hari ini. Hanya mungkin saja berpesan bahwa pertama pesannya adalah, kalau Ustadz Mukhlisin juga berpesan, saya berpesan bahwa kejarlah cita-cita Anda, ya, yang buatlah kemudian big dream, ya, mimpi besar kalian. Jadi anak-anakku yang sekarang nanti selepas ini pulang di rumah, tulis cita-cita Anda yang tertinggi, ya. Bahkan kemudian yang melampaui batas tertentu. Jadi kalau sebagian punya cita-cita, misalnya cita-cita menjadi hafiz Quran 30 juz, ya. Jangan 3 juz lagi. Targetnya 3 juz, tapi kita punya target hafiz Quran 30 juz. Alhamdulillah di tempatnya Pak Parti Iskandar, ya, di Sekolah Tinggi Agama Islam ini beberapa hafizah Quran tersedia yang
membina ya anak-anak kita. Jadi kalau punya cita-cita, buatlah cita-cita yang tertinggi. Jadi menjadi insinyur yang Qur'aniyah, menjadi dokter yang Qur'aniyah, menjadi ahli IT yang Qur'aniyah, menjadi ahli hukum yang Qur'aniyah, sehingga kemudian Quran itu betul-betul menyatu dalam kehidupan anak-anak kita. Tidak hanya sekedar dihafalkan atau ditadaburi, atau harus terimplementasi dalam kehidupan. Jadi anak-anak kita betul-betul harus, mudah-mudahan nanti ya, walaupun ada yang sekolah yang bukan di aspek keagamaan, MTS di SMA, tapi tetap agenda Quran tetap menyatu dalam kehidupan kita. Ini penting buat kita, menjadikan Al-Quran rujukan utama. Oleh karenanya mungkin cinta Al-Quran, berkali-kali kita berdoa pada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma rzuqna hubbal Quran wa syauqi ila qiraati. Ya Allah, jadikanlah kami, berilah kami rezeki cinta Al-Quran dan rindu selalu bersama dengan Al-Quran. Oleh karenanya harus diwujudkan, setiap hari tidak boleh tidak baca Quran. Mau selembar, mau setengah juz atau 1 juz. Yang 3 juz atau yang lebih daripada 3 juz, kena 6 juz, maka ada wirid Al-Quran harus dilakukan. Wirid Al-Quran setiap hari tidak boleh lepas Al-Quran. Untuk apa? Untuk membimbing kita, untuk mengingatkan kita agar kita tidak bermaksiat. Dan kedua tentu adalah kita berupaya menjadi, target kita adalah cerdas, al-kayis. Al-kayis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya dan beramal untuk sesudah kehidupan ini, sesudah mati. Anak-anak tetap ya harus punya obsesi seperti itu, agar kemudian kita semua menjadi, target kita nanti di akhir adalah, cita-cita yang terbesar adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma la tahrimna lazzatan ila nazari wajhikal karim. Cita-cita kita adalah surga dan melihat wajah Allah. Tapi cita-cita di dunia kita, raihlah cita-cita yang tertinggi, big dream. Oleh karenanya nanti pulang tulis ya, tapi wujudkan cita-cita itu. Dengan cara apa? Dengan cara manajemen waktu yang ketat, disiplin ya. Bangun setiap malam sampai menjelang tidur harus punya prioritas Al-Quran, karena itu yang menjadi sangat penting. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan katsira kepada semua, kepada panitia, kepada orang tua, kepada ustadz dan ustazah yang membina anak-anak kita. Saya tentu sebagai ketua yayasan sangat berterima kasih kepada semua ustadz dan ustazah yang membina, kontribusinya luar biasa, menjadikan anak-anak kita anak yang terbaik yang kita miliki. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah harapan-harapan dan juga kepada yayasan juga harapan-harapan semua kepada anak-anakku sekalian menjadi anak yang soleh. Ini sebagai visi misi ini harus betul-betul diterapkan dan dilaksanakan di dalam kehidupan anak-anakku sekalian. Dan harapan ini tentu saja juga harapan orang tua kalian. Yang kedua, visi dan misi ini tentu saja menjadi anak-anak yang cerdas. Tidak saja cerdas dalam intelektualnya atau kognitifnya, tapi juga berkarakter, berakhlak. Ini harapan kita semua. Karena apa, tidak mungkin bangsa ini akan maju dan berkembang hanya didasarkan dengan kemampuan akal saja, tapi tidak dilandasi dengan nilai-nilai moral. Dekadensi moral saat ini juga menjadi perhatian kita semua, ya, karena banyaknya orang pintar, tapi sedikitnya orang yang berakhlak mulia. Maka kita harus terbalik, harus menjadi banyak orang yang berakhlak mulia, walaupun sedikit orang yang pintar. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dapat kami sampaikan. Saya kira tidak banyak informasi yang dapat kita sampaikan. Saya kira kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan yang telah bersusah payah sampai-sampai menyiapkan acara hari ini saja. Ada yang harus mengorbankan kesehatannya, dan ini merupakan hal yang sangat luar biasa. Tempatnya juga luar biasa, di mana juga dihadiri oleh orang-orang yang luar biasa. Mudah-mudahan keberkahan ini kita dapatkan dan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira perpisahan bukan suatu hal yang menakutkan. Jangan sampai ada istilah mengatakan bukan perpisahan yang kutangisi, namun pertemuan yang kusesali. Wah, jangan sampai demikian ya. Karena ada perpisahan mesti ada sebuah pertemuan, karena ada pertemuan mesti ada sebuah perpisahan. Tetapi kita berharap bahwa kita bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridha wal inayah. Mohon maaf jika ada khilaf dan salah. Ada Allah wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, sejenak kita dengarkan bersama arahan yang akan disampaikan oleh pembina Yamiyah Al-Azhar Samarinda kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Kyai Haji Al-Hajj Muslihuddin Abdul Rasyid LC MPDI. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ar-Rahman Allamal Quran wa khalaqal insan allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Yayasan Pendidikan Islam dan Al-Quran dan seluruh pengurus, kepala sekolah dan seluruh tenaga pengajar, serta bapak-bapak wali siswa-siswi yang hari ini akan dilepas, dan anak sekalian yang saya cintai. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Al-Azhar hadir untuk menemani dalam program Allamal Quran atau Ta'lim Quran dari pendidikan usia dini sampai ke perguruan tinggi. Tadi sudah dinuansakan bagaimana Al-Azhar dengan
Qurannya, sehingga Quran itu dijadikan dasar untuk melakukan program pendidikan. Karena nikmat yang terbesar itu adalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini mungkin saya ingin menyampaikan bagaimana MTS yang angkatan ke-19 ya. Berarti MTS itu di Al-Azhar sudah berusia 22 tahun. Sedangkan MI itu hadir tahun 2000 dan mungkin diawali dengan kegiatan Quran pada 1994, dilanjutkan dengan PAUD, dan alhamdulillah semuanya sudah lengkap itu, dan semuanya dinuansakan dengan nuansa ke-Quranan. Karena Quran itu adalah hebat, Quran itu bermartabat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sehebat-hebat kamu adalah orang yang aktif untuk belajar Quran dan ngajar Quran. Jadi kalau ingin jadi orang hebat, ya harus belajar Quran. Kenapa? Quran hebat, dan bahkan Quran juga bermartabat. Nah, oleh itu ini harapan saya kepada anak sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah, ketua yayasan juga bagaimana memilih pendidikan ke depan gitu yang bernuansa Qurani. Harapan saya mungkin orang tua bisa berbincang banyak dengan guru-guru di MTS, bagaimana melihat potensi, bakat, minat, kecenderungan yang dimiliki anak ini gitu. Jangan dipaksakan asal sekolah di mana saja gitu, atau keinginan yang tidak sesuai dengan. Nah, oleh karena itu ya, kepada sekalian saya juga menawarkan, jadi kalau sudah nanti memilih sekolah, tolong pilih sesuai dengan apa yang dimiliki gitu, sehingga senang dalam program belajarnya gitu. Dan nanti bisa lanjut sampai ke perguruan tinggi yang sesuai lagi, sehingga kita semakin ahli sesuai dengan potensi yang ada. Yang berbakat jadi ulama barangkali, yang berbakat menjadi militer barangkali, yang berbakat jadi dokter barangkali, yang berbakat mungkin jadi insinyur barangkali, atau teknolog barangkali. Kita inginkan nanti teknolog dan segalanya itu berkah buat kita gitu. Sehingga kita bukan hanya sampai di dunia, kita ingin di akhirat juga berkumpul dengan bimbingan Quran gitu. Itu ingin saya, itulah yang ada di kepala saya, itulah di rancangan saya. Sehingga kalau nanti sudah ini, silahkan mungkin melalui sekolah kita seminggu sekali berkumpul barangkali bincang-bincang, supaya jangan keluar gitu nuansa-nuansa Quran itu. Atau mungkin sebulan sekali kita akan bincang-bincang bagaimana pendidikan yang ditempuh gitu, supaya jangan keliru dalam memilih sekolah dia ininya, yang mungkin kalau ke ekonomi kita punya ya, karena kita menghadirkan ekonomi itu sudah 19 tahun ya, ekonomi syariah itu, dan alhamdulillah untuk Kalimantan Timur itu masih bagus walaupun peminat masih belum banyak. Tapi alhamdulillah saya merasakan bagaimana anak-anak yang lulus kemarin dia punya kemampuan gitu untuk mencoba menjabarkan ekonomi yang berdasarkan ekonomi ridho Allah SWT gitu. Nah, oleh karena itu kita mencoba meraih hebat itu di Quran gitu. Saya melihat kehebatan itu dan merasakan gitu, walaupun tidak dirasakan oleh orang lain, merasakan bagaimana nikmatnya, bagaimana tumbuhnya 20 tahun yang 2000 yang lalu sampai 2024 ini kan. Dan saya juga punya yang menemani, yang membantu saya bersama-sama, sehingga kami ingin berkecimpung di bidang pendidikan sesuai dengan arahan Allah SWT, Allamal Quran wa 'allamahul bayan. Jadi yang diajarkan itulah Quran dan isinya gitu. Dan Quran itu sempurna. Kalau ingin menjadi manusia unggul itu adalah dengan Quran gitu. Nah, ini selamat buat anak sekalian. Ya, kita mungkin menjadi alumni hari ini yang ke SMK, berarti kita akan bertemu lagi SMK Al-Azhar, karena Al-Azhar juga satu-satunya barangkali yang punya perhatian seriusnya ekonomi yang Qurani. Kami sudah menyiapkan guru-guru yang menyekolahkan sampai balik sini nuansa-nuansa ada. Jadi yang ke Al-Azhar nanti kita bisa temu setiap hari gitu. Ketika di lain mungkin ya bisa saja sebulan kali kita bincang-bincang. Syukur-syukur ada alumni ikatan. Jadi kita tidak
kami tetap menganggap anak kami gitu. Kami sayang dengan Anda gitu. Karena ketika Anda soleh, kami juga kecipratan gitu, baik di dunia maupun di akhirat. Saya kira ini, saya maaf kalau ada keliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang dinanti-nanti dan dapat mencairkan suasana hati. Apakah itu? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Yes, we will see some entertainments or performance that will presented by the students of MTS Al-Azhar. Give a big applause. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Masya Allah, tabarakallah, the enthusiasm and excitement of our event this morning is so wonderful. Afsus salam bainakum tahabbu. Assalamu alayka. Assalamu alayki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable, our senior brothers and sisters, the Honorable, all teachers, and respectable to all audiences. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Firstly, let's thank to Allah Subhanahu wa Ta'ala who has been giving us blessings and mercies, so we can attain in this meeting today in a good condition. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah menuntun kita dari zaman unta menuju zaman Toyota, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kami menyampaikan muhadarah yang berjudul Krisis Moral. Teman-teman sekalian, tahu nggak apa itu moral? Moral ialah gambaran diri seseorang mengenai tingkah laku dan gaya hidupnya dalam masyarakat. Moral ini sangat berkaitan dengan perkembangan zaman. Semakin zaman berkembang, semakin banyak pula gaya hidup yang ada. Teman-teman sekalian, moral para remaja sangatlah memprihatinkan. Tidak sesuai dengan leluhurnya yang terkenal akan kesopanannya, budi pekertinya, dan lain-lain. Banyak sekali remaja yang menyimpang. Kita ambil contoh dalam hal pakaian. Remaja zaman sekarang suka sekali mengumbar aurat mereka, padahal Islam telah melarang kita untuk mengumbar aurat dan mewajibkan kita untuk menutup aurat. Maka dari itu kita harus bijak-bijak dalam menyikapi krisis moral ini. Teman-teman, ada dua cara untuk menyikapi krisis moral ini. Yang pertama, tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal istiqamah ala syai'illahi ta'ala waltizama taqwallahi ta'ala fardun alal ummati. Inna kalimatal istiqamah hiya kalimatun jami'atun mani'atun tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wan niyati. Walihada amar Rabbuna jalla jalaluhu nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa man taba ma'ahu bil istiqamah faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la taqaw innahu bima ta'maluna basir. Faqala lahu a'udzu billahi minasy syaithanir rajim
فلذلك قدم واستقم كما أمرت صدق الله العظيم يا عباد الله أهل الاستقامة هم أهل السعادة في الدنيا والآخرة ويسرنا لهم سبيل العيش. Kedua, bagaimana cara kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? How are we taking an example Rasulullah life? The first, we sought know his sirah of his life. It makes the journey of his life in every day and the five standard Islamic religions. This case is known by us through the books, holy books, even though the Islamic talk and religious recitation are in this book. The knowledge about his life or sirah Rasulullah is important to for Islamic people. Why? Because from this we will take the example. Important to know that Prophet Muhammad, peace be upon him, is figure and an example that must be followed, like mentioned in Surah Al-Ahzab, verse 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. The first, explain the good example is in Rasulullah himself. The example covering the whole aspect of life. It's beginning from himself, his family, and relation with his neighborhood. Even to take the politic and stage, especially in relation between man and his God. Teman-teman, masa remaja sekalian, kita adalah sang penerus bangsa. Masa depan bangsa ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus bisa menjadi lebih baik lagi, menjadi orang berakhlakul karimah yang bermoral tinggi, yang bisa membuat bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sahabat-sahabatku sekalian, ingat, tidak ada kata terlambat dalam berubah. Asalkan ada niat dalam hati, insya Allah kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Hal ini tercantum dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Demikian muhadharah yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami mengakhiri, izinkan kami membacakan sebuah puisi. Perpisahan bukanlah akhir dari sebuah cerita. Perpisahan hanyalah awal untuk memulai cerita baru. Perpisahan adalah sebaris cerita yang akan melahirkan rasa rindu di dada dan menumbuhkan rasa kasih sayang yang berorang. Itu berat, namun melupakan masa lalu awal bahwa jika ada pertemuan pasti ada perpisahan. Awal memang akan berakhir, tetapi ini adalah sebuah langkah pertama untuk menuju kesuksesan, untuk menuju masa depan dan meraih kebahagiaan. Terima kasih karena selalu menyebarkan energi positif di antara kami. Terima kasih atas semua kenangan indah yang kita bagikan bersama. Sungguh pengalaman yang luar biasa bisa mengenal kalian. Semoga sukses untuk masa depan kalian yang lebih cerah.
for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's amazing. Our friends from the Muhadara Extracurricular, we are ready to become da'i-da'iyah in the future. Amin. Allahumma amin. Tidak hanya memiliki kemampuan berpidato, siswa-siswi MTS Al-Azhar juga memiliki bakat dalam bidang bernyanyi loh. Immediately, we will witness and listen together the vocal performance of the collaborative group of MTS Al-Azhar students, that is, coached by Ustadz Billy Al-Mahmud. Please help me welcome Alif 7C, Kia 7D, Fatia 8C, Shifa 8D, Shauki 8A, Nafa 8B. Tafaddalu bimusyahadati wa tasfiqu haron alaihi. Assalamualaikum